Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran kita kali ini mengenai sistem pernafasan pada manusia. Tujuan video pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi organ pernafasan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam mekanisme pernafasan manusia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan kapasitas volume paru-paru dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hubungan COVID-19 dengan sistem pernafasan manusia dengan benar. Sebelum kita masuk ke organ pernafasan, kita pelajari dulu mengenai pernafasan itu apa sih? Pernafasan yaitu proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sedangkan respirasi itu proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel untuk menghasilkan sebuah energi. Kita masuk ke organ sistem pernafasan manusia ya, dimulai dari hidung, lalu masuk ke tenggorokan, lalu menuju ke bronkus, lalu menuju ke paru-paru. Nah, di sini tenggorokan di sini akan lewat faring atau perbatasan antara hidung sama mulut, lalu menuju ke laring, lalu menuju ke trakea. Habis dari trakea tadi langsung ke bronkus, lalu menuju ke bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus sama alveolus ini letaknya di dalam paru-paru. Itu organ sistem pernafasan pada manusia. Kita pelajari lebih lanjut mengenai organ pernafasan. Yang pertama ada hidung. Di hidung di sini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut halus di sini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang ada di pernafasan manusia. Setelah dari hidung akan menuju ke faring. Faring di sini merupakan persimpangan antara tiga saluran, yaitu saluran pencernaan, pernafasan, dan juga rongga hidung. Nah, di dalam faring di sini ada namanya epiglotis. Apa itu epiglotis? Epiglotis yaitu katup yang fungsinya untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Ketika kita makan, organ yang akan tertutup itu saluran pada sistem pernafasan, dan ketika kita bicara, saluran yang tertutup yaitu saluran pencernaan. Jadi, kenapa disarankan pada manusia ketika makan tidak boleh berbicara? Karena tadi ya, jadi bisa jadi epiglotisnya tidak akan menutup pada saluran pernafasan dan jadi kesedak. Itu fungsi dari faring. Setelah faring kita masuk ke laring. Laring di sini terdiri dari lempengan tulang rawan, dan di bagian laring di sini ada namanya pita suara yang berfungsi untuk memberikan warna suara pada manusia, sehingga setiap manusia mempunyai suara yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke trakea. Trakea di sini terdiri dari 3 lapisan epitel yang bersilia dan berlendir. Lapisan ini terdiri dari tulang rawan yang berupa cincin-cincin di bagian tengahnya yang fungsinya mempermudah masuknya udara ke paru-paru. Dan lapisan dari trakea yang paling luar yaitu jaringan ikat. Setelah masuk ke trakea, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus di sini merupakan jalan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah itu udara akan masuk ke bronkiolus atau percabangan dari bronkus.
Udara yang telah selesai melewati bronkiolus, dia akan menuju ke alveolus, di mana alveolus di sini merupakan sebuah tempat untuk pertukaran gas atau di sini pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di paru-paru itu sendiri terbungkus oleh selaput namanya pleura. Selaput di sini fungsinya melindungi paru-paru dari sebuah gesekan. Setelah mengetahui organ pada sistem pernafasan manusia, kita akan mempelajari mengenai mekanisme sistem pernafasan. Sebelumnya semuanya harus tahu mengenai inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi itu proses masuknya udara menuju ke paru-paru, sedangkan ekspirasi dia keluar dari proses keluarnya udara ke paru-paru. Berdasarkan inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Kita masuk ke pernafasan perut yang bekerja di sini yaitu otot diafragma. Ketika inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma turun, volume rongga dada akan membesar dan tekanan di dalam rongga dada akan mengecil sehingga udara dari luar akan masuk menuju ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi atau istirahat, diafragma akan melengkung ke atas sehingga volume rongga dada akan mengecil, tekanan di dalam rongga dada membesar dan udara akan keluar dari paru-paru. Selain pernafasan perut, ada pernafasan dada. Kita masuk ke inspirasi pada pernafasan dada. Otot yang bekerja di sini yaitu otot antar tulang rusuk. Ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar, tekanan di dalam rongga dada akan kecil, dan udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi pada pernafasan dada, otot antar tulang rusuk berelaksasi atau istirahat, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam rongga dada akan membesar, dan udara akan keluar dari paru-paru. Kapasitas volume paru-paru itu ada berbagai macam udara di sini ya. Yang pertama ada udara tidal. Udara tidal itu apa? Udara yang masuk dan keluar paru-paru selama proses pernafasan yang volumenya 500 ml. Yang kedua ada udara residu atau udara sisa. Itu adalah banyaknya udara yang tertinggal di dalam paru-paru yang jumlahnya 1500 ml. Lalu ada udara komplementer atau banyaknya udara saat kita mengambil nafas atau inspirasi dengan volume 1500 ml. Selanjutnya ada udara suplementer. Di sini volume udara saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan nafas. Volumenya sama 1500 ml. Lalu ada namanya kapasitas vital. Kapasitas vital di sini yaitu jumlah dari udara tidal, udara komplementer, dan udara suplementer. Dan terakhir ada namanya kapasitas total dari paru-paru. Kapasitas total paru-paru merupakan jumlah dari kapasitas vital ditambah udara residu.
Nah, untuk materi pembelajaran kita yang terakhir itu mengenai hubungan virus corona dengan sistem pernapasan manusia. Mengapa virus corona di sini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat terhindar dari penyakit tersebut? Nah, virus corona adalah virus yang menyerang organ pernapasan manusia, seperti tenggorokan dan paru-paru. Untuk menghindari virus corona di sini, kita harus meningkatkan imun kita. Dan juga kita harus melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan. Cara tersebut dapat menghindarkan kita dari virus corona. Terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran kita pada kali ini mengenai sistem pernafasan. Sampai jumpa kembali dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.